semua, jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal. Maka dari itu jangan di skip videonya ya. Fiskal di Indonesia merujuk pada kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara lewat pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Lantas, dari sinilah muncul pertanyaan mengenai perbedaan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Lalu, apa pengertian kebijakan fiskal dan tujuannya? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintah negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan, lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian, serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah 1. Mencapai kestabilan perekonomian nasional. 2. Memacu pertumbuhan ekonomi. 3. Mendorong laju investasi. 4. Membuka kesempatan kerja yang luas. 5. Mewujudkan keadilan sosial. 6. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. 7. Mengurangi pengangguran. 8. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Selanjutnya, apa komponen penyusunnya? Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen, yaitu pendapatan negara, pajak sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Pertama, berdasarkan teori, kebijakan fiskal dari segi teori adalah bagaimana kebijakan itu dilihat secara non-praktis. Adapun macam-macam kebijakan fiskal dari segi teori adalah: pertama, kebijakan fungsional merupakan kebijakan untuk mempertimbangkan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. 2. Kebijakan disengaja merupakan kebijakan fiskal yang dimaksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan, perpajakan, maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada 3 bentuk macam dari kebijakan fiskal ini, yaitu membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. 2. Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. 3. Membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak. 3. Kebijakan tak disengaja. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi. Sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal tak disengaja yaitu pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, asuransi pengangguran. Selanjutnya, berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran.
Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Salah satu kelebihan dari kebijakan fiskal seimbang yaitu negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan. Kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Selanjutnya, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus, berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan. Selanjutnya, kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang, namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar jumlahnya, tetapi seiring waktu kedua-duanya akan bertambah besarnya. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Sekian sedikit pembahasan tentang kebijakan fiskal, semoga kalian memahaminya. Dah.